Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama saya Edi Utomo dalam aksi bela negara. Kali ini bela negara kita adalah dalam konteks setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Bang Mansur, mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2017. Kemudian ada Bang Supriyadi, mahasiswa juga angkatan 2015 dan sebentar lagi insya Allah akan lulus. Dan terakhir Bang Fikar dari angkatan 2018. Oke, kali ini kita akan bahas tentang pandangan mereka tentang Pancasila, pandangan teman-teman kita yang generasi muda ini terkait tentang Pancasila sebagai ideologi negara kita. Ya, Bang Mansur, Bang Fikar, Bang Supriyadi, Pancasila ada 5 Bang. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira pertama kali kita mendengar atau menyebutkan 5 sila tadi itu kapan? SD pasti ya? SD atau TK ya? Ya, SD atau TK. Berarti kita sudah belajar tentang ideologi kita tuh dari zaman dulu. Ya, sekarang karena kalian sudah dewasa, mahasiswa, saya minta pendapat kalian aja nih. Kira-kira Bang Mansur, mungkin Bang Mansur nih duluan. Siapa? Mungkin di sila pertama Bang Mansur, di ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok ketuhanan itu menjadi satu konsepsi yang pertama, berarti yang paling terpenting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia? Waduh, nah ini berat sekali nih Pak, pertanyaan Bapak nih. Oh gitu ya? Siap Pak. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, tapi saya berani jawab aja Pak ya. Oke, nggak masalah, santai aja. Sebenarnya simpel aja sih Pak, kita tidak perlu jauh-jauh mikir kesana-kesana gitu Pak. Oke. Jadi sebenarnya kita ini manusia biasa Pak. Oke. Di atas langit masih ada langit. Iya benar. Kan? Terus? Nah, kira-kira yang nyiptain itu siapa Pak? Ya Tuhan. Ya, kalau Tuhan. saya kan Tuhan. Itulah Pak, kenapa konsep ketuhanan itu nomor 1 di ideologi Pancasila, karena Tuhan itu satu Pak. Oke, gitu ya. Iya, Oke. Pak. Kalau kira-kira gini Bang Mansur, misalnya ada masyarakat yang tinggal di Indonesia, ya kan? Ada sih beberapa segelintir saya pernah tahu, bahkan menjadi public figure, ya kan, saya tidak mau sebut namanya nih. Ya, itu menyatakan dirinya tidak mempercayai konsep ketuhanan atau dia bisa disebut ateis. Kira-kira menurut Bang Mansur, kalau sesuai pandangan ideologi bangsa kita tadi berdasarkan sila pertama, bisa diterima enggak itu masyarakat? Oh iya, enggak dong Pak. Wah, alasannya kenapa? Karena di dalam Pancasila sudah tertera Pak, ketuhanan yang Maha Esa Pak. Oke, Itu aja berarti sih, Pak. semuanya harus warga kita harus memiliki agama, harus memiliki Tuhan. Jelas, ya kan? Pak, betul. Pasti ya memiliki agama, ya pasti punya Yes, Tuhan yang nomor kepercayaannya. Kira-kira gitu ya? Yes, Pak. Oke, good. Oke, itu pendapat Bang Mansur tentang pentingnya tadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ke siapa? Bang Fikar nih. Bang Fikar, kira-kira di sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar ya? Oke. Bang Fikar sudah hidup 21 tahun. 21 tahun. Ya, normal-normalnya berpikir di umur berapa tuh? Udah mikir anulah, Umur belasan lah Pak, belasan ya? 10-an tahun ke atas lah. Oke, Udah ya. mulai bisa nangkap-nangkap. Oke, benar juga tuh. Menurut Bang Fikar, sudah ada enggak konsep keadilan itu jalan dalam kehidupan Bang Fikar? Kalau dalam kehidupan sih sudah ada sih Pak. Oke. Tapi untuk bermasyarakat yang luas, apalagi dalam aspek hukum, menurut saya belum terjalankan Pak. Oke, kenapa tuh kira-kira? Ya karena kan kita bisa lihat sendiri di berita-berita ada yang mencuri ayam, singkong, terus mencuri untuk kehidupan sehari-harinya lah. Itu dihukum 4 tahun penjara sampai 5 tahun penjara. Sedangkan koruptor yang miliaran loh, miliaran yang dia korupsi itu dihukum dengan masa hukuman yang sama 4 sampai 5 tahun kebanyakannya. Ya tidak adil toh, berarti hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas Pak. Oke, berat juga nih dia larinya ke, ya memang bener ya, kalau keadilan kan urusannya sama hukum ya. Kira-kira kalau menurut Bang Fikar nih, yang mungkin saya buat statement gini nih,
yang kira-kira keliru itu apakah oknum penegak hukum atau sistem hukumnya? Kira-kira. Kalau menurut saya sih oknumnya sih Pak. Oknum ya, Iya. berarti dari manusianya ya, Iya, dari Pak. subjeknya. Kira-kira solusi dari Bang Fikar apa untuk bisa Ya, memperbaiki ini gitulah kira-kira ya dari hukumnya sendiri sih Pak, dari penegak hukumnya dari sendiri. penegak hukum. Kan mereka tuh pasti ya enggak, kita realistis lah Pak. Oke. Koruptor kan banyak uang ya Pak. Oh, iya, Otomatis bisa. kan Oke, iya, benar. disuap. Oke, benar, Hakim, benar, jaksa dan lain-lain Pak. Iya, iya, Jadi iya. bisa diringankan orang punya hukuman. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi juga teman-teman mungkin ya di negara kita. Mungkin Bang Fikar dalam kehidupan sehari-hari pernah ketemu hal itu. Itu ya. Tapi tidak apa-apa ya. Itu dari Bang Fikar kira-kira pendapatnya seperti itu. Tapi saya meyakini kalau kitanya berprinsip tadi pertama berketuhanan itu tadi ya. Tadi Bang Mansur tadi kita punya Tuhan, kita punya agama sudah tercover baik, maka kita akan menjadi penegak hukum yang baik, menjalankan Harusnya sistem sih, Pak. tata kelola yang baik ya. Harusnya. Dan gitu, bener. Oke, lanjut ke Bang Supriyadi. Bang Supriyadi, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa kok ada konsep di sila keempat seperti itu? Kira-kira pandangan Bang Supriyadi itu gimana? Menurut saya Pak ya, diciptakannya sila keempat itu untuk apa ya, seperti menurut saya tuh untuk menemukan suatu masalah lah gitu Pak. Mungkin menurut saya ya, pemikiran saya ini baik, Iya, tapi iya. belum tentu pemikiran saudara Iya, iya. ini baik. Oh, iya, iya, Dan iya, saudara betul. adik saya ini kan Iya, iya, betul, pemikiran betul, baik. betul. Ah. Jadi diciptakannya itu sila keempat itu untuk menentukan yang baiknya gitu Pak. Untuk apa tuh? Jalan tengah. Ya, jalan tengah. Penyelesaian. Gitu. Oh, oke. Saya diciptakan tadi. Contohnya seperti apa? Kalau dalam kehidupan bermasyarakat tuh kira-kira gimana? Apa ya? Kalau penyelesaian masalah, misalnya ada keributan atau selisih paham, maka kita menyelesaikannya di mana tuh, Bang? Ya kalau seperti ada keributan Mbak, seperti itu mungkin kita melalui jalan tengah, mungkin kita ambil yang apa nih seperti ya yang bermasalah, yang bersangkutan gitu kan Pak. Oke, oke. Terus dimusyawarakan, Oke. ambil jalan baiknya gimana seperti untuk meluruskan lah biar tidak ada pemecah belah gitu Pak antara Oke. satu oknum itu. Oke, tapi lagi-lagi ya, benar tuh penting banget yang disampaikan Bang Supriyadi tadi, bahwa sistem musyawarah tuh sudah sangat tepat dalam penyelesaian perbedaan pendapat di antara kita semua yang ada di negara ini. Cuman ya kita lihat sendiri ya, di medsos itu kan lagi rame-rame ya kan, yang kubu A, kubu B, kubu C dan macam-macam ya. Itu bisa juga menyebabkan memecah belah persatuan dan kesatuan kita di negara ini ya. Itu kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, itu pendapat dari rekan-rekan mahasiswa yang sehariannya sering bersama saya, dan saya simpulkan satu ya dari Bang Mansur, Bang Fikar dan Bang Supriyadi tadi, itu adalah pendidikan dini dari lingkup keluarga ya, baik agama, baik tentang kehidupan sosial, baik tentang ideologi juga seperti itu yang perlu lagi ditekankan kepada kita semua di generasi muda, supaya tidak mudah untuk kita dipecah belah, baik dari oknum bangsa sendiri maupun dari bangsa lain. Kira-kira itu teman-teman pembahasan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.